Perkenalkan, nama saya Rizky Husniati dari kelas Kimia E 2020. Di sini saya akan membahas mengenai senyawa boron triklorida dengan rumus kimia BCl3. Saya akan membahas mengenai sifat, sintesis, modifikasi, dan juga aplikasi dari senyawa boron triklorida. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai unsur boron sendiri. Unsur boron merupakan golongan 3A dengan lambang B besar yang memiliki nomor atom 5. Boron memiliki dua alotrop. Yang pertama yaitu boron amorfus berbentuk serbuk coklat. Yang kedua yaitu boron metalik berbentuk padatan berwarna hitam. Sifat boron diantaranya yaitu semikonduktor, artinya sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor, artinya boron masih dapat menghantarkan listrik meski tidak sebaik konduktor. Yang kedua yaitu tidak terdapat dalam keadaan bebas. Boron biasanya terisolasi dan ada pada senyawa asam borat atau H3BO3. Yang ketiga yaitu bisa membentuk ikatan kovalen, misalnya pada boron triklorida amonia dengan rumus kimia BCl3NH3. Lalu sifat fisika dan kimia boron triklorida diantaranya yaitu keadaan fisiknya ia berbentuk gas, terkadang berbentuk cairan berasap, ia juga tidak berwarna dan berbau tajam, memiliki titik beku minus 107 derajat Celcius dan titik didih 12,5 derajat Celcius. Memiliki suhu kritis 188 derajat Celcius pada tekanan 64 atmosfer, memiliki tekanan uap 760 mm merkuri pada suhu 13 derajat Celcius, memiliki kerapatan uap 4,03, memiliki berat jenis 1,349 pada suhu 100 derajat Celcius, dan penguraian terjadi pada air dan alkohol. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai stabilitas senyawa boron triklorida. Stabilitas boron triklorida yaitu apabila ia kontak dengan air atau udara lembab dapat membentuk gas atau uap yang mudah terbakar dan atau beracun. Penguraiannya yaitu sangat berbahaya. Hasil urai pada pemanasan dapat berupa klor. Polimerasi yaitu ia tidak dapat terjadi polimerasi. Kondisi untuk dihindari, boron triklorida harus dihindari untuk dihirup atau dibakar karena kemasan dapat pecah atau meledak jika terkena panas. Lalu yaitu yang terakhir, inkompatibilitas. Boron triklorida tidak boleh dicampurkan dengan bahan yang mudah terbakar dan amina. Selanjutnya yaitu apabila boron direaksikan dengan yang pertama yaitu anilin, ia dapat bereaksi hebat. Lalu direaksikan dengan pelumas, maka tidak akan tercampur. Direaksikan dengan NO2 atau nitrogen dioksida, maka tidak akan tercampur. Dicampurkan dengan bahan organik, maka akan menimbulkan bahaya seperti kebakaran dan juga ledakan. Apabila boron triklorida direaksikan dengan fosfat akan terjadi reaksi yang sangat hebat. Lalu yang terakhir yaitu apabila boron triklorida direaksikan dengan heksafluoroisopropylidienamino-litium maka tidak akan terjadi atau tidak dapat tercampur. Lalu modifikasi boron diantaranya yaitu pertama yaitu dalam pembuatan boron triklorida. Boron bereaksi dengan unsur halogen untuk menghasilkan trihalida yang dibutuhkan, namun boron triklorida diproduksi secara industrial dengan mengklorinisasi boron, oksida, dan karbon pada suhu 500 derajat Celcius. Artinya yaitu mereaksikan boron dengan oksida dan juga klorin dengan persamaan yaitu di boron trioksida ditambah 3 karbon ditambah 3 klorin menghasilkan 2 mol boron triklorida dan juga 3 mol gas karbon monoksida. Reaksi karbotermik ini mirip dengan proses Kroll pada mengubah titanium dioksida menjadi titanium tetraklorida. BCl3 mudah mengalami hidrolisis yang menghasilkan asam klorida dan asam borat. Dengan persamaan
yaitu boron triklorida ditambah 3 molekul hidrat menghasilkan boron trihidroksida dan juga 3 mol asam klorida. Di laboratorium, ketika boron triklorida dapat diubah menjadi diboron tetraklorida dengan memanaskan dengan logam tembaga. Dengan persamaan reaksi, 2 mol boron triklorida direaksikan dengan 2 molekul cuprum menghasilkan diboron tetraklorida dan juga 2 molekul cuprum klorida. Lalu yaitu apabila boron triklorida direaksikan dengan amonia. Atom nitrogen dalam amonia mengandung 2 elektron yang tidak terikat, artinya ia merupakan sepasang elektron bebas, sedangkan atom boron dalam boron triklorida kekurangan 2 elektron untuk mencapai oktet yang stabil. Dengan persamaan reaksi yaitu 1 mol boron triklorida direaksikan dengan amonia menghasilkan 1 mol boron triklorida amonia. Selanjutnya yaitu reaksi unsur boron dengan udara. Kemampuan boron bereaksi dengan udara bergantung pada kekristalan sampel tersebut, bergantung pula pada suhu, ukuran partikel, dan kemurniannya. Boron tidak bereaksi dengan udara pada suhu kamar. Pada temperatur tinggi, boron terbakar dan membentuk boron trioksida. Dengan persamaan reaksi, 4 molekul boron direaksikan dengan 3 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul diboron trioksida. Lalu selanjutnya yaitu apabila boron direaksikan dengan halogen atau unsur golongan 7A. Boron bereaksi dengan hebat pada unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, dan bromin, membentuk trihalida menjadi boron trifluorida, boron tribromida, dan boron triklorida. Dengan persamaan reaksi, 2 molekul padatan boron direaksikan dengan 3 molekul gas fluorin menghasilkan 2 boron trifluorida. Lalu yaitu 2 molekul padatan boron direaksikan dengan 3 molekul gas klorin menghasilkan 2 molekul boron triklorida. Lalu yang terakhir yaitu apabila 2 molekul padatan boron direaksikan dengan 3 molekul gas bromin menghasilkan 2 molekul boron tribromida. Lalu, sebagai asam Lewis kuat, boron triklorida membentuk hasil adisi dengan amina, tersier, fosfid, eter, tioeter, dan ion halida. Pembentukan sering disertai dengan peningkatan panjang ikatan B dengan Cl. Ini juga sering digunakan sebagai sumber boron triklorida yang mudah ditangani karena padatan ini melepaskan boron triklorida. Maka akan terjadi suatu reaksi kesetimbangan seperti berikut. Aplikasi boron triklorida diantaranya yaitu digunakan dalam pembuatan dan pemurnian boron sebagai katalis untuk reaksi organik dalam semikonduktor, dalam peningkatan besi dan juga baja, dalam purifikasi campuran logam untuk menghilangkan oksida, nitrida, dan karbida. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.